Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ahmad Fadi Rizki MH sebagai dosen pengampu mata kuliah tafsir dan hadis tarbawi dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu tujuan pendidikan dalam Al-Qur'an dan hadis. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Apriliana Puspitasari yang bertugas sebagai moderator. Adapun anggota kelompok 3, yang pertama Apriliana Puspitasari, saya sendiri. Yang kedua Septiawan Heriansyah, yang ketiga Era Erika. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu pengertian tujuan pendidikan. Tujuan merupakan sesuatu suasana ideal yang ingin diwujudkan. Secara umum, pendidikan dapat diartikan sebagai suatu metode untuk mengembangkan keterampilan, kebiasaan, dan sikap yang diharapkan dapat seseorang menjadi lebih baik. Menurut Dr. Zakiyah Darajat, bahwa tujuan pendidikan Islam secara keseluruhan yaitu pribadi seseorang yang menjadi insan kamil, yang artinya manusia utuh rohani maupun jasmani, dapat hidup dan berkembang secara wajar dan normal karena tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tujuan pendidikan ialah suatu faktor yang sangat penting dalam pendidikan karena tujuan merupakan arah yang ingin dicapai dalam pendidikan. Tujuan harus bersifat stasioner, yang artinya telah mencapai atau meraih segala yang diusahakan. Dalam ajaran Islam, seluruh aktivitas manusia bertujuan meraih tercapainya insan yang beriman dan bertakwa. Dengan demikian, apabila anak didik telah beriman dan bertakwa, artinya telah tercapai tujuannya. Tujuan itu adalah akhlak dan didik. Adapun akhlak anak didik itu mengacu pada kurikulum yang diterapkan dalam pendidikan yang dilaksanakan berbagai lembaga, baik lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Adapun beberapa pendapat dari para ahli tentang tujuan pendidikan dalam Al-Quran dan hadis, di antaranya yang pertama, Al-Ghazali melukiskan tujuan pendidikan sesuai dengan pandangan hidupnya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu sesuai dengan filsafatnya, yakni memberi petunjuk akhlak dan pembersihan jiwa, dengan maksud dibalik itu membentuk individu-individu yang ditandai dengan sifat-sifat utama dan takwa. Dengan ini pula keutamaan itu akan merata dalam masyarakat. Yang kedua yaitu Hujair Ahsanaki menyebut istilah tujuan pendidikan Islam dengan visi dan misi pendidikan Islam. Menurutnya bahwa pendidikan Islam telah memiliki visi dan misi yang ideal, yaitu rahmatan lil alamin. Selain itu, sebenarnya konsep dasar filosofis pendidikan Islam lebih mendalam dan menyangkut persoalan hidup multidimensional, yaitu pendidikan yang tidak terpisahkan dari tugas kekhalifan manusia, atau lebih khusus lagi sebagai penyiapan kader-kader khalifah dalam rangka membangun kehidupan manusia yang makmur, dinamis, harmonis, dan lestari sebagaimana diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran.
Yang ketiga yaitu Munzir Hitami berpendapat bahwa tujuan pendidikan tidak terlepas dari tujuan hidup manusia biarpun dipengaruhi oleh berbagai budaya, pandangan hidup atau keinginan-keinginan lainnya. Ini bila dilihat dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis yang mengisyaratkan tujuan hidup manusia yang sekaligus menjadi tujuan pendidikan. Yang keempat yaitu tujuan pendidikan Islam yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun yang dirangkum dan disimpulkan oleh Athiyah Al-Abrasi dalam kitabnya Al-Tarbiyah Al-Islamiyah wa Falasifatuha merupakan tujuan pendidikan yang mengarah pada tujuan akhirat dan dunia. Tujuan akhirat bahwa tujuan pendidikan Islam diarahkan dan diorientasikan pada kehidupan untuk beramal dan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pendidikan ibadah kepada Allah yaitu mencetak kepada pemimpin-pemimpin bangsa, bagaimana membina akhlak atau membentuk akhlak, bagaimana mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, mempersiapkan kita kuat mental, fisik, dan intelektual. Baiklah teman-teman, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Septiawan Heriansyah. Kepada Septiawan kami persilahkan. Baiklah, di sini saya Septiawan Heriansyah akan menjelaskan tujuan pendidikan dalam Al-Quran dan hadis. Di sini saya akan menjelaskan ayat Al-Quran yang menjelaskan tujuan pendidikan. Poin pertama adalah beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dalam ayat ini Allah tak hanya memerintahkan manusia saja untuk beribadah, namun juga jin. Allah memberitahukan bahwa hikmah penciptaan jin dan manusia adalah agar mereka melaksanakan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan ibadah mereka, akan tetapi merekalah yang membutuhkannya. Karena ketergantungan mereka kepada Allah, maka barang siapa yang menolak beribadah kepada Allah, maka ia termasuk orang yang sombong. Di sini poin kedua adalah tujuan pendidikan mencetak kepada pemimpin-pemimpin bangsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Jazairi menyebut penciptaan manusia dijadikan sebagai pemimpin di muka bumi meskipun manusia berpotensi memiliki tindakan yang merusak. Tetapi Allah memiliki tujuan yang agung, yang maslahat bagi muka bumi.
Mereka akan diberitahu banyak hal kondisi bumi sehingga dapat berbenah untuk kemudian memimpin di bumi. Sementara dalam tafsir Departemen Agama disebutkan bahwa tugas utama manusia adalah melestarikan muka bumi dan menjalankan perintah Allah. Dalam menjalankan tugas-tugas keagamaan, mereka dituntut untuk mensejahterakan lingkungan sekitarnya. Tugas utama manusia diciptakan di muka bumi setidaknya ada dua hal yang penting. Pertama, menjaga dan melestarikan keadaan muka bumi. Jangan sampai ada kerusakan yang terjadi di dalamnya. Mereka telah diberikan akal sehingga dapat menjalankan perintah pertama ini. Dan kedua, menjalankan perintah agama atau syariat Allah. Dengan melakukannya, maka manusia akan menjadi mulia, bahkan bisa melebihi mulianya malaikat. Manusia bisa memiliki derajat yang lebih tinggi dibanding malaikat, manakala dapat menjalankan peranannya di muka bumi dengan baik. Nah, poin ketiga yang kami catat adalah bagaimana membina akhlak atau membentuk akhlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 8 sampai 9. Yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Yang artinya, dan di antara manusia atau orang munafik itu ada orang yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hadir, sedang yang sebenarnya mereka bukan orang yang beriman. Quran surah Al-Baqarah ayat 8-9. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 15 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian itu, mereka tidak ragu-ragu dan senantiasa berjuang dengan harta dan dirinya di jalan Allah. Itulah orang-orang yang benar imannya. Quran surah Al-Hujurat ayat 15. Ayat-ayat di atas menunjukkan dengan jelas bahwa iman yang dikehendaki Islam bukan iman yang hanya sampai pada ucapan dan keyakinan saja, tetapi iman yang disertai dengan perbuatan dan akhlak yang mulia. Seperti tidak ragu-ragu menerima ajaran yang dibawa Rasul, mau memanfaatkan harta dan dirinya untuk berjuang di jalan Allah, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa keimanan harus menunjukkan bahwa keimanan yang membutuhkan akhlak dan juga memperlihatkan bahwa Islam sangat mendambakan terwujudnya akhlak yang mulia. Pembinaan akhlak yang juga terintegrasi dengan pelaksanaan rukun iman dan Islam. Hasil analisis Muhammad Al-Ghazali terhadap rukun Islam yang 5 dalam menunjukkan dengan jelas bahwa dalam rukun Islam yang 5 itu terkandung konsep pembinaan akhlak. Rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat ini mengandung pernyataan bahwa selama hidupnya manusia hanya tunduk kepada aturan dan tuntutan Allah. Orang yang tunduk dan patuh
pada aturan Allah dan Rasulnya sudah dapat dipastikan akan menjadi orang yang baik. Poin keempat adalah bagaimana mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi zalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun, yang artinya, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Quran surah Al-An'am ayat 153. Kebahagiaan hanya dapat diperoleh dengan meniti jalan yang digariskan oleh Allah. Dan dimaksud dengan meneliti jalan Allah adalah menaati perintahnya dan meninggalkan segala larangannya dengan ikhlas dan benar. Ayat 153 surah Al-An'am di atas sebelumnya didahului dengan penjelasan dengan beberapa perintah dan larangan Allah kepada orang beriman. Sehingga sudah dapat dipastikan bahwa orang yang meninggalkan jalan yang digariskan oleh Allah akan tidak tenang dan tidak bahagia hidupnya. Karena ia akan mencari jalan dan sumber kebahagiaan pada jalan yang dibuat dan digariskan oleh selain Allah dan Rasulnya. Poin terakhir adalah mempersiapkan kita untuk siap mental, fisik, dan intelektual. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufa'u walakin la ya'lamun, yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal tetapi mereka tidak tahu. Saat ini kita mengalami suatu kondisi bagaimana keimanan sering diidentikan dengan orang-orang yang tidak rasional karena mempercayai sebuah keyakinan yang tidak empiris. Saat ini banyak manusia menjadi rasionalitas untuk menjadikan dirinya ragu akan iman. Ragu akan agama akhirnya melemahkan amal ibadah seseorang karena cenderung meremehkan iman. Hakikatnya iman adalah tentang kecerdasan seseorang, karena kecerdasan bukan hanya terkait masalah rasionalitas tetapi juga spiritualitas. Teori spiritual quotient bahwa setiap manusia memiliki titik ketuhanan atau yang dikenal dengan istilah good spot dan dirinya, menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki keimanan adalah kecerdasan yang sangat luar biasa. Seseorang yang memiliki keimanan akan menjadikan dirinya orang yang paripurna karena memiliki kekuatan vertikal ilahiyah dan horizontal ihsaniyah. Sedangkan orang yang tidak beriman walau memiliki kecerdasan intelektual, dia akan mengalami kegelisahan sepanjang hidupnya karena dia akan takut setelah kematiannya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Septiawan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Era Erika. Kepada Era Erika, kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan hadis yang menjelaskan tujuan pendidikan. Ada beberapa tujuan pendidikan. Yang pertama itu ada beribadah kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10 sinina wa qarriqu bainahum fil madaji." Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suruhlah anak kalian sholat ketika berumur 7 tahun dan pukullah mereka ketika berusia 10 tahun jika mereka meninggalkan sholat. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka antara anak laki-laki dan anak perempuan. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Abu Daud. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan hikmah yang agung ini dalam ucapan beliau, tujuan utama dari semua ibadah dan perintah Allah Azza wa Jalla dalam agama Islam bukanlah untuk memberatkan dan menyusahkan manusia. Meskipun hal itu mungkin terjadi pada sebagian ibadah dan perintah tersebut sebagai akibat sampingan. Karena adanya sebab-sebab yang menuntut keharusan terjadinya hal itu, ini merupakan konsekuensi kehidupan di dunia. Semua perintah Allah Azza wa Jalla, haknya atau ibadah yang Dia wajibkan kepada hamba-hambanya, serta semua hukum yang disyariatkannya pada hakikatnya merupakan qurratul uyun atau penyejuk pandangan mata, serta kesenangan dan kenikmatan bagi hati manusia. Yang dengan semua itulah hati akan terobati, merasakan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan di dunia dan di akhirat. Bahkan hati manusia tidak akan merasakan kebahagiaan, kesenangan, dan kenikmatan yang hakiki kecuali dengan semua itu. Yang kedua, mencetak kepada pemimpin-pemimpin bangsa. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara ke rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu atau pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya, dan kamu sekalian pemimpin akan ditanya atau diminta pertanggungjawab dari hal yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada dasarnya, hadis di atas berbicara tentang etika kepemimpinan dalam Islam. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa etika paling pokok dalam kepemimpinan adalah tanggung jawab. Semua orang yang hidup di muka bumi ini disebut sebagai pemimpin. Karenanya, sebagai pemimpin mereka semua memikul tanggung jawab, sekurang-kurangnya terhadap diri sendiri. Yang ketiga, bagaimana membina akhlak atau membentuk akhlak. Salah satu alasan diutusnya Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Arab tidak lain untuk membenahi akhlak masyarakat pada masa itu. Hal ini disebutkan dalam hadis An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama yu'itu li ummima salihal akhlak. Dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Mengenai akhlak Nabi SAW, Siti Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kan khuluquhul Quran, artinya akhlak beliau adalah Al-Quran, yakni sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kaum mukmin agar meniru sikap Nabi Muhammad SAW. Keluhuran akhlak Nabi Muhammad SAW dalam hal kesabaran, keteguhan hati, kesiagaan, dan perjuangannya, serta tetap menanti jalan keluar dari Allah. Semoga sholawat dan salamnya terlimpahkan kepada Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Yang keempat, bagaimana mencapai
kebahagiaan dunia dan akhirat. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Bukanlah yang terbaik di antara kamu orang yang meninggalkan urusan dunia karena mengejar urusan akhirat, dan bukan pula orang yang terbaik orang yang meninggalkan akhiratnya karena mengejar urusan dunianya, sehingga ia memperoleh kedua-duanya. Karena dunia itu adalah perantara yang menyampaikan ke akhirat, dan janganlah kamu menjadi beban orang lain." Hadis di atas menjelaskan tentang kehidupan manusia yang seharusnya, yaitu kehidupan yang berimbang. Kehidupan dunia harus diperhatikan di samping kehidupan di akhirat. Islam tidak memandang baik terhadap orang yang hanya mengutamakan urusan dunia saja, tapi urusan akhirat dilupakan. Sebaliknya, Islam juga tidak mengajarkan umat manusia untuk konsentrasi hanya pada urusan akhirat saja sehingga melupakan kehidupan dunia. Dunia adalah sarana yang akan mengantarkan ke akhirat. Kita hidup di dunia memerlukan harta benda untuk memenuhi hajatnya. Manusia perlu makan, minum, pakaian, tempat tinggal, berkeluarga, dan sebagainya. Semua ini harus kita cari dan kita usahakan. Kehadiran kita di dunia ini jangan sampai menjadi beban orang lain. Maksudnya, janganlah memberatkan dan menyulitkan orang lain dalam hubungan ini. Umat Islam tidak boleh bermalas-malasan, apalagi malas bekerja untuk mencari nafkah, sehingga mengharapkan belas kasihan orang lain untuk menutupi keperluan hidup sehari-hari. 5. Mempersiapkan kita untuk siap mental, fisik, dan intelektual. Sebagaimana arti dari hadis, tinggalkanlah dan beralihlah dari sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu lain yang tidak meragukanmu. Sungguh kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedang dusta menggelisahkannya. Hadis riwayat Ahmad. Gelisah diartikan sebagai keadaan cemas dan selalu merasa khawatir, serta tidak sabar dalam menanti sesuatu. Penyebabnya misalnya kurang percaya diri, sehabis berbohong, demam panggung, hingga rasa bersalah terhadap suatu hal. Sigmund Freud menyimpulkan bahwa kegelisahan adalah ekspresi dari kecemasan mendalam. Ia muncul karena orang takut kehilangan hak-haknya, baik materi, misal takut kehilangan harta dan jabatan, maupun non-materi, semisal takut kehilangan popularitas hingga takut tidak selamat di hari akhir. Agar jiwa tidak gelisah, dituntunkan untuk selalu berbuat kebaikan, di antaranya jujur dalam ucapan dan tindakan. Imam Al-Nawawi menyebut, dosa selalu menggelisahkan dan tidak tenangkan jiwa. Terima kasih kepada Era. Baiklah teman-teman, segitu saja materi dari kelompok 3. Bila ada kekhilafan atau kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.